ke zaman komunisme. Setiap pergaulan hidup di muka bumi ini, baik di Asia atau Eropa, baik dulu ataupun sekarang, terdiri oleh kasta berupa kasta tinggi, rendah, dan tengah. Menurut pikiran Karl Marx, maka timbulnya kasta tadi, yaitu disebabkan oleh perkakas mengadakan hasil, seperti cangkul, pahat, dan mesin. Dengan adanya kasta tadi, pada sesuatu pergaulan hidup, menyebabkan maka politik, agama, dan adat dalam pergaulan hidup itu bersifat kekastaan atau bertinggi, berendah. Kemudian terkait ringkasan perkara mengadakan hasil, menimbulkan kasta, dan kasta itu menimbulkan paham politik, agama, dan adat yang semuanya bersifat kekastaan. Oleh sebab itu, kata Karl Marx lagi, semua sejarah dari semua bangsa merupakan pertandingan antara kasta rendah dan tinggi, antara yang terhisap dan yang menghisap, antara yang terhimpit dan yang menghimpit. Hal ini juga sama dengan zaman feodalisme atau zaman bangsawan. Kaum hartawan yang terhimpit itu bertanding dengan kaum bangsawan dan raja yang menghimpitnya. Di Eropa pada tahun 1789, kaum hartawan di Prancis dapat mengalahkan kaum bangsawan dan mendirikan peraturan kemodalan seperti semacam saat ini. Kemudian dalam hal itu, pertandingan belum lagi berhenti, dikarenakan pada zaman kemodalan sekarang, pertentangan kasta semakin terlihat tajam, merupakan antara kaum buruh yang terbanyak dan tertindas itu dengan kaum hartawan yang terkecil tetapi terkaya dan terkuasa itu. Selain itu, berhubung dengan lebar dan dalamnya pertandingan dalam zaman kemodalan ini, maka kelak kaum buruh kalau menang, ia tidak saja akan memerdekakan dirinya sendiri seperti dulu kaum hartawan, melainkan akan memerdekakan seluruh pergaulan hidup dan sekalian manusia. Oleh sebab itu, adanya kaum hartawan di seluruh dunia bersatu, maka haruslah kaum buruh seluruh dunia bersatu itu untuk menghancurkan musuhnya. 1. Watak zaman bangsawan. Zaman bangsawan mempunyai perkakas di sawah dan ladang, hanyalah cangkul atau bajak. Di tempat pertukangan, pahat atau ketam, yang semuanya diangkat dengan tangan, hasil sawah, pertukangan, dan pertenunan hanya untuk keperluan masing-masing orang atau masing-masing famili saja. Kalau ada berlebih dari keperluan itu, barulah dijual, supaya dapat membeli kain, cangkul, atau bajak. Jadi perniagaan mulai timbul. Adapun di zaman yang sudah dijelaskan di atas ini, menghasilkan hasil yang sedikit untuk keperluan masing-masing famili. Kemudian terkait keperluan keluarga juga masih sedikit, sebab perniagaan masih lemah. Beberapa tani, tukang, dan saudagar pada zaman bangsawan berkumpullah mendirikan desa atau kota. Adapun untuk menjaga keamanan dalam desa tadi dan mempertahankan desa tadi pada musuh, maka mereka mendirikan pemerintah desa. Anggotanya biasanya terdiri dari orang yang tua, yang pandai, cerdik, berani, dan mendapat kepercayaan dari orang banyak. Pangkat memerintah negeri akhirnya jadi turun-menurun dari bapak ke anak. Sekarang penduduk desa sudah mulai terbagi atas kasta yang meliputi tani, tukang, saudagar, dan kasta untuk memerintah, yaitu bangsawan. Apabila desa tadi banyak berperang-perangan, maka semakin besar kuasanya kaum bangsawan dan makin dalam kebangsawanan.
Kemudian pada dua desa atau beberapa desa mulai mengadakan perserikatan untuk mempertahankan diri kepada serangan dari luar. Dengan adanya urusan negeri dan peperangan sekarang jatuh di tangan seorang bangsawan yang tertinggi, yang sekarang berpangkat raja dan berkuasa lebih dari bangsawan yang sudah-sudah. Semakin banyak peperangan dan kemenangannya raja itu, maka semakin besar kekuasaannya secara turun-menurun. Terlebih melihat keadaan negara yang bertambah besar, kekuasaan yang semakin bertumpuk kepada raja dan bangsawan, kemudian kekayaan semakin bertumpuk kepada kaum hartawan, serta kaum buruh dan tani semakin terhisap dan tertindas. Terutama untuk buruh dan tani yang banyak itu perlu adanya rasa takluk kepada kaum raja dan bangsawan. Maka harus diadakan agama, didikan, dan adat yang bersifat kekastaan atau kebudakan. Dengan adanya gereja atau masjid jatuh di tangan kaum bangsawan juga. Selain itu, kita juga perlu melihat perbandingan yang mana anaknya rakyat diajar jongkok dan menyembah, sedangkan anaknya raja serta bangsawan diajar untuk memukul, memaki, dan menerjang. Jelas sangat kontras untuk perbandingan yang terjadi. Demikianlah penggambaran terkait wataknya zaman bangsawan itu di India, di Jawa atau Tiongkok, dan Jepang. 2. Watak zaman hartawan. Sebelum kita lebih jauh membahas apa itu watak dari zaman hartawan, mungkin kita perlu mengenal awal mulanya terlebih dahulu. Kira-kira sekitar 200 tahun yang lalu, kaum hartawan di Eropa semakin bertambah kaya dengan mengembangkan pertukangan, pertenunan yang dulu kecil-kecil, dan untuk keperluan masing-masing famili juga sekarang sudah terkumpul pada satu pabrik dengan memakai beratus-ratus kuli. Di sisi lain, perniagaan sudah jauh melewati batas desa atau negara, dan bank juga sudah meminjamkan atau menerima uang simpan dari seluruh penduduk negara. Tetapi meski dengan kekayaan dari kaum hartawan yang sangat maju, kekuasaannya masih tinggal seperti dulu. Raja dan bangsawan masih dapat mengambil pajak sekehendak hatinya. Kemerdekaan kaum hartawan untuk mengirim barang dari satu negara ke negara lain sangat terhambat karena barang-barangnya seringkali dipajaki oleh bangsawan atau raja, serta kaum pendeta, yakni keturunan bangsawan itu tidak kecil keganasannya. Lalu untuk sebuah kemerdekaan, mendirikan pabrik dan mengirim barang, maka kaum hartawan mesti merdeka juga dalam urusan politik negara. Adapun dengan pertolongan tani dan buruh, maka kaum hartawan pada tahun 1789 dapat menghancurkan semua kekuasaan kaum bangsawan dan Raja Perancis. Sekarang urusan ekonomi dan politik luar serta dalam negeri sama sekali jatuh di bawah tangan kaum hartawan dan wakilnya. Lalu terkait modal dapat tumbuh dan menjalar ke kiri dan ke kanan dengan leluasa. Terlebih dalam satu pabrik tidak 100 atau 200, melainkan sampai 30.000 orang kuli kerja yang berasal dari Inggris, Jerman, dan Amerika. Hasilnya dalam 1 jam sudah beribu-ribu pikul. Di sini juga untuk mengangkut hasil tidak perlu lagi dengan bahu, kerbau atau kuda, melainkan dengan kereta atau kapal yang kecepatannya seperti petir. Dengan kelingking saja satu sekrup dibuka, mesin yang kuatnya seperti sejuta kuda berputar dengan sendirinya saja. Kirim mengirim dan pesan memesan barang dari 4 penjuru alam dijalankan dengan kawat atau radio.
Dari Asia dan Afrika setiap hari diangkut barang-barang yang mesti dikerjakan dalam pabrik di Eropa. Dan dari Eropa atau Amerika setiap jam berjalan kapal yang mengangkut barang-barang pabrik ke Asia dan Afrika. Adapun ringkasan mesin kerja dengan kuat dan cepat, kuli juga terkumpul pada satu pabrik saja sampai beribu-ribu. Pekerjaan teratur dari satu administrasi pabrik dan dikerjakan bersama-sama. Sedangkan perniagaan sudah internasional. Tetapi seperti pada zaman bangsawan, ada pertentangan antara kaum bangsawan dan kaum hartawan. Begitulah juga pada zaman hartawan atau kemodalan, ada pertentangan antara kaum hartawan dan kaum buruh serta tani. Bahkan seperti zaman bangsawan, mengandung benih hartawan yang kelak akan menghancurkan kaum bangsawan sendiri. Demikianlah zaman hartawan kita ini mengandung benih buruh yang kelak akan menghancurkan kaum hartawan. Keyakinan ini kita kaum komunis tidak diperoleh dari limau purut atau ujung jari seperti tukang-tukang ramal, tetapi kita peroleh dari bukti yang nyata. Adapun bentuk pertentangan yang nyata dan tidak dapat didamaikan pada zaman kapitalisme atau hartawan seperti berikut. 1. Hak milik. Di zaman hartawan seperti juga pada zaman bangsawan, maka perkakas mengadakan hasil itu berpisah dari orang yang mengadakan hasil, yakni kaum buruh. Hal ini juga disebabkan adanya perkakas itu bukan kepunyaan kaum buruh, melainkan satu atau dua orang hartawan. Maka hasil yang diadakan oleh kaum buruh tidaklah kepunyaan kaum buruh sendiri, melainkan kepunyaan yang memiliki perkakas seperti tanah, pabrik, kereta, kapal, dan lain-lainnya. Kaum hartawan tidak bekerja, tetapi ia memiliki hasil. Kaum buruh membanting tulang tetapi tidak memiliki hasil yang diadakannya sendiri. Maka dunia sampai terbalik begitu. Karena hak milik yang pada semua negara bangsawan diaku sah oleh wet, bahasa Belanda untuk hukum dan agama, sekarang dalam zaman hartawan menjadi suatu racun. Dengan alasan hak milik itu digambarkan bahwa modal kecil menjadi besar, perusahaan kecil terpukul oleh yang besar, dan tani kecil terpukul oleh tani besar, sehingga tukang-tukang kecil dan tani-tani tidak lagi punya apa-apa. Kaum yang tidak punya ini terpaksa menjual tenaganya pada kaum hartawan dengan harga seadanya, asal dapat menolak bahaya lapar dan mati. Jadi sebab hak milik ini menganut atas pergaulan hidup terbagi dua. Satu, kaum hartawan yang sedikit orangnya tetapi memiliki perkakas dan hasil, dan dua, kaum buruh yang terbanyak orangnya dan mengadakan hasil yang tidak memiliki hasil itu karena ia orang upahan saja. 2. Anarkisme. Dalam hal ini termasuk satu pabrik ada dan teratur banyak serta caranya untuk mengadakan sebuah hasil, tetapi satu pabrik berpukul-pukulan dengan yang lain. Jika satu negara mempunyai 100 pabrik kain, maka setiap pabrik ada yang mengatur dan menentukan banyak hasil yang ingin diadakan untuk masing-masingnya. Namun 100 pabrik tadi tidak mengatur banyak hasil untuk seluruh negara, melainkan masing-masing mengadakan hasil untuk memukul yang lain. Semakin banyak hasil yang didapat, maka semakin murah harganya barang, sehingga lawannya terpukul dan jatuh. Jika hasil yang didapat itu tiba-tiba menjadi terlampau banyak, harga terlampau murah dan pabrik tertutup, seperti teh, getah, dan minyak di Indonesia seperti baru-baru ini. Meskipun rakyat perlu memakai hasil itu,
tetapi yang punya tidak akan membagikan pada rakyat, malah lebih suka membuang hasil itu, seperti kapitalis gandum di Amerika pada tahun 1922. Jadi, hasil yang diadakan oleh 100 pabrik tadi bukanlah untuk negara dan penduduknya, melainkan untuk perniagaan dan pukul-memukul dalam perniagaan. Demikianlah kaum hartawan mengadakan hasil tidak rasional, yakni menurut keperluan orang banyak, melainkan anarkistis, yakni sesukanya saja untuk mencari untung. 3. Terkait mesin. Di sini untuk pukul-memukul dalam perniagaan, dan kaum hartawanlah yang memakai tenaga mesin tersebut. Adanya jalan pintas seperti itu tentu akan menghasilkan hasil dengan cepat dan berlipat ganda, sehingga harganya murah sekali. Sedangkan tuan pabrik yang masih memakai mesin tua tidak dapat menghasilkan hasil yang banyak dan cepat, maka harga barang tersebut akan terlampau mahal dan akhirnya akan jatuh juga. Namun mesin baru tadi pada dasarnya mengurangi tangan yang mengangkatnya, karena mesin tersebut dapat dijalankan dengan uap atau listrik saja. Berhubung dengan adanya pemakaian mesin baru, ribuan buruh tidak dipekerjakan. Kemudian setiap negara di zaman hartawan penuh dengan buruh, yakni buruh yang dilemparkan dan tidak mendapatkan pekerjaan. Adapun limpahan buruh ini selalu bertambah karena mesin baru secara tiba-tiba menaikkan hasil, dan hasilnya pun mendatangkan suatu krisis yang berupa jatuhnya harga barang. Jika krisis tersebut muncul secara ribuan, berjuta buruh dilepas. Jadi kesimpulannya, zaman hartawan penuh mempunyai perkakas atau mesin dan mempunyai hasil yang penuh. Tetapi sebaliknya berjuta manusia tanpa pekerjaan dan hidup dalam kelaparan. Kenyataannya kaum hartawan tidak dapat mengurus keperluan rakyat. 4. Dari segi kasta, zaman hartawan termasuk ke dalam satu kongsi perniagaan yang dapat maju dengan dua jalan, meliputi pertama dengan memukul, kedua dengan berkawan. Jika satu kongsi mempunyai modal yang besar, tentu ia dengan sementara menurunkan harga barangnya dan dapat menjatuhkan musuhnya. Tetapi kalau mereka sama-sama kuat, maka ia mencoba berserikat. Dengan perserikatan mereka mudah menaikkan harga barang dengan sekehendak hatinya, karena tidak ada suatu persaingan lagi, melainkan yang mengalami kerugian itu rakyat, sebab rakyat harus terpaksa membayar. Dengan adanya jalan berserikat itu, 2 atau 3 perusahaan menjadi sindikat. Sindikat ini juga masih dianggap kurang teratur, karena masih banyak kepala yang mengurus. Ialah kepala-kepala dari perusahaan yang berserikat. Adapun supaya urusan lekas selesai, maka kepala yang banyak tadi ditukar menjadi satu, sehingga perniagaan bertambah kuat, urusan rapi dan lekas. Hal ini dikarenakan urusan desentralisasi mempunyai satu kepala saja, maka sebutlah trust atau kepercayaan. Trust ini dapat berserikat lagi dengan trust lain, seperti trust besi dengan trust arang, sehingga harga arang dan besi dapat dibikin sekehendak yang mempunyai trust. Di Jerman umpamanya, Stines tidak mempunyai satu melainkan bermacam-macam trust, seperti arang, besi, kertas, kereta, kapal, banken, kayu dan sebagainya. Jadi pertama harga barang asli yang perlu dikerjakan di pabrik dapat rendah sesuka Stines saja. Sebaliknya barang pabrik dapat dinaikkan sesuka hatinya, karena pabrik, kereta, kapal dan surat kabar untuk suatu iklan sama sekali jatuh di tangannya. Jadi semua kongsi perusahaan dan sindikat juga jatuh di bawah
kombinasi Trust-Sinus. Semua urusan ekonomi di Jerman hampir tergenggam di tangan satu manusia saja. Bank dari kongsi kecil juga menjadi sindikat, sindikat menjadi trust, dan trust kombinatis. Jadi, semua urusan bank jatuh di bawah kekuasaan atau manusia juga, Stinus. Setiap bank di negara memberi pinjaman pada industri supaya ia dapat tetap untung. Maka diadakan kontrol pada industri. Akhirnya industri jatuh di bawah kekuasaan bank. Bank memberi pinjam uang pada negeri. Sebab itu, menteri pada suatu negara kemodalan harus cocok dengan direktur bank. Begitulah semua menteri di Amerika mesti tunduk pada bankir Morgan, Jerman pada Stinus, Prancis pada Launcher, dan sebagainya. Bank pada suatu negara seringkali memberi pinjaman uang kepada negara lain. Supaya bunga terus diterima, menteri luar negara harus menjaga keperluan itu. Dan jika perlu haruslah negara luar itu dijadikan jajahan. Dengan jalan begitu, barang jajahan dapat tetap masuk seperti kopi, gula, kapas, dan lain-lain. Serta orang jajahan tetap dapat membeli barang pabrik seperti kain, mesin, dan bayar utang. Kenyataannya sudah bahwa kemajuan kapitalisme mengumpulkan kekuasaan pada 1-2 orang. Seorang bankir menguasai industri negara, pemerintahan negara, dan koloni. Kaum modal pada sesuatu negara semakin hari semakin bertambah kaya dan bertambah sedikit. Kaum buruh bertambah banyak dan bertambah miskin. Pertentangan hartawan dan buruh bertambah tajam, sehingga putaran kasta yakni revolusi sosial tidak dapat dihindarkan. Salah satu hartawan atau buruh mesti hancur. 5. Sebelum kita membahas hubungan imperialisme, ada baiknya kita menjelaskan hal yang lain terlebih dahulu. Anarkisme dalam hal ini menyebabkan kaum hartawan dalam suatu negara satu dengan lainnya berpukul-pukulan dan menghancurkan. Meski mereka terhadap kepada negara lain ada bersatu, tetapi anarkisme tadi juga menyebabkan beberapa negara di atas dunia ini satu sama lainnya berpukul-pukulan dan menghancurkan. Tidaklah satu negara mengadakan hasil untuk keperluan seluruh dunia, melainkan untuk perniagaan dan persaingan. Satu negara yang perlu memakai barang jajahan untuk pabriknya seperti kapas, getah, dan sebagiannya mau sendiri saja memiliki barang asli itu. Ia sendiri saja mau memiliki negara jajahan itu sebagai pasar barang pabriknya yang meliputi besi, mesin, kain-kain, kertas. Selain itu, ia sendiri saja mau meminjamkan uang pada jajahan itu, supaya ia sendiri saja pula mendapat bunga yang tetap. Berhubung dengan keperluan industri dan perniagaannya, maka ia sendiri juga mau menggenggam politik negara jajahan itu. Politik imperialisme ini menyebabkan yang satu negara berdengki-dengkian dan bermusuh-musuhan dengan negara yang lain. Hal ini menaikkan persiapan peperangan pada setiap negara imperialisme dan akhirnya mengadakan peperangan dunia. Demikianlah peperangan dunia yang baru ini, yang memakan jiwa 10 juta manusia dan beribu juta harta disebabkan oleh pertentangan antara imperialisme Inggris dan Jerman. Sesudah Jerman kalah, maka timbul lagi sekarang pertentangan antara imperialisme, yakni Inggris dan Prancis di Eropa, dan lebih tajam lagi Jepang dan Amerika di Asia Timur. Kenyataannya sudah bahwa imperialisme tidak dapat dibunuh selama kapitalisme dan anarkisme
dalam hal mengadakan hasil masih tetap. Sebab itu peperangan dunia pada setiap waktu mesti mengancam kita. Di sisi lain, terkait penyakit kemodalan yang sudah disebutkan di atas ini jelas tidak dapat sembuh karena sudah terbawa oleh diri kemodalan sendiri. Penyakit itulah yang menyebabkan kaum hartawan bertambah penakut dan bertambah sedikit orangnya. Sebaliknya dengan penyakit tersebut yang menyebabkan kaum buruh bertambah miskin, terlebih dengan bertambah rajin bekerja karena terpaksa, maka bertambahlah tertindas. Tetapi bertambahnya revolusioner dan bertambah banyak juga orangnya. Krisis ekonomi dan politik bertambah dekat. Artinya ini hanya revolusi atau putaran kasta saja yang dapat mengobati krisis itu dan menghindarkan bala yang dapat menimpa seluruh manusia di atas dunia ini. Kaum hartawan yang malas dan sedikit itu haruslah turun, serta kaum buruh yang banyak dan mengadakan hasil itu harus memiliki hasil tersebut dan membagikan hasil tersebut untuk kastanya sendiri dan sekalian orang yang kerja. Ringkasnya, kaum buruh harus merebut kekuasaan ekonomi dan politik dunia. 3. Zaman diktatur proletar. Di zaman diktatur proletar ini, kaum agama menggambarkan surga persis seperti kehendak nafsunya sendiri. Begitu juga kaum utopis seperti Thomas More, Saint-Simon, Fourier, dan Robert Owen menggambarkan masyarakat yang sempurna di dunia ini persis seperti nafsunya masing-masing. Di sisi lain, kaum komunis tidak mengambil gambaran komunisme itu dari nafsu seorang tukang mimpi atau ahli nujum saja. Kita tidak disuruh Karl Marx untuk menghafalkan saja sifat-sifat komunisme dan terus tinggal mendoa saja supaya surga dunia itu datang. Melainkan kita mendapat keterangan yang jelas dari Karl Marx bahwa kemajuan feodalisme di dunia ini membawa kemajuan kapitalisme, dan kemajuan kapitalisme sekarang ini membawa kemajuan komunisme. Sebagaimana kaum bangsawan sudah terpukul oleh kaum hartawan, begitu juga kelak kaum hartawan akan dikalahkan oleh buruh. Kekalahannya itu bukanlah juga oleh sebab-sebab yang mistik atau gaib, melainkan atas sebab-sebab yang nyata, yang dapat dilihat dan dirasa. Hal ini juga datangnya komunisme itu secara tiba-tiba saja, seperti surga akan terkembang sesudah hari kiamat, tetapi berangsur-angsur seperti zaman kemodalan sendiri, yang dulu kedatangannya juga berangsur-angsur, di mana pertentangan sangat dalam seperti di Rusia. Maka putaran kasta buruh dengan hartawan itu akan disertai dengan banjir darah, di mana pertentangan itu selalu dikurang-kurangi karena kaum hartawan selalu memberi konsesi atau kemunduran seperti yang terjadi di Inggris. Maka putaran kasta tadi dapat menjadi tidak berapa menuntut jiwa, tetapi untuk seluruh dunia putaran kasta itu tidak akan terjadi dengan damai, seperti juga putaran kasta bangsawan dengan hartawan dulunya tidaklah terjadi dengan damai. Adapun tingkatan awal yang mesti kita tempuh di atas zaman kemodalan ini berupa diktaturnya proletar, bukanlah pada satu negara saja seperti Rusia, tetapi untuk di seluruh dunia. Pada tingkat diktator proletar ini, semua perkakas hasil seperti pabrik, tambang, tanah, kereta, kapal, dan gudang dimiliki oleh kaum buruh, lalu diserahkan kepada negaranya kaum buruh. Semua urusan ini ada untuk mengadakan hasil, jatuh di bawah pimpinan kaum buruh sendiri, yang dijalankan oleh wakil yang dipilih oleh kaum buruh itu, tidak lagi ditetapkan untuk perniagaan dan mencari untung saja, tetapi terutama untuk keperluan rakyat.
Anarkisme dalam hal mengadakan hasil akan hilang dan berganti dengan rasionalisme, yakni mengadakan hasil menurut keperluan rakyat. Kaum buruh berhenti menjadi orang upahan yang dibayar sebagaimana suka si kapitalis saja, karena buruh sekarang sudah memiliki perkakas hasil yang diadakannya sendiri. Hal ini juga sepadan dengan itu, kasta buruh sebagai kasta upahan atau budak hilang dan berganti dengan kasta pekerja yang campur mengurus pekerjaannya dan memiliki hasil yang dikerjakannya. Oleh karena itu, sekarang mengadakan hasil tidak lagi dengan sesukanya seorang kapitalis untuk perniagaan saja, maka hasil tidak akan melimpah lagi sehingga dapat mendatangkan krisis atau mesti menimbulkan politik merebut jajahan buat pasarnya barang limpahan itu. Jadi politik imperialisme akan hilang dan berganti dengan tukar-menukar barang, seperti barang Eropa dengan Afrika atau Asia, satu negara dengan yang lain. Berhubung dengan hilangnya politik imperialisme, maka akan hilang pula militerisme dan hilang juga peperangan dunia untuk merebut jajahan dan pasar. Supaya kaum buruh aman dan sentosa memiliki perusahaan dan semua hasilnya perusahaan, maka harus merebut politik negara. Kaum hartawan dan budaknya dari kasta tengah atau kaum sosial demokrat haruslah diusir dari pemerintahan negara. Jika tidak begitu, ia akan memogoki semua peraturan yang baik untuk kaum buruh dan menunggu waktu yang baik di mana ia dapat memakai laskar, armada, justisi atau keadilan, polisi dan bui untuk menindas peraturan ekonomi kaum buruh seperti yang kita rancangkan di atas. Bersama dengan pemerintah negara, haruslah dengan sekejap laskar, armada, justisi atau keadilan, polisi, dan didikan dijadikan merah. Artinya itu, semua anggota ini haruslah jatuh di bawah kekuasaan kaum buruh dan seberapa bisa diisi dengan kasta kaum buruh sendiri. Dengan pemerintah merah, tentara merah, polisi merah, dan didikan merah, maka kaum buruh dapat menjaga peraturan untuk mengadakan hasil dan haknya atas hasil itu terhadap kepada musuh baik di dalam atau di luar negeri yang tidak putus akan mencoba merebut kembali kekuasaannya yang hilang itu. Apabila sesudah bertahun-tahun kaum hartawan sama sekali hancur, seperti dulu juga kaum bangsawan sama sekali hancur, maka barulah lambat laun anggota-anggota ekonomi merah, politik merah, didikan merah, dan justisi merah berhenti menjadi perkakas penginjak kemodalan dan kaum hartawan, lalu menjadi perkakas untuk mendatangkan komunisme. Kemudian di zaman komunisme, kasta akan hilang, tindasan dan isapan akan hilang, kekayaan, kepintaran, pengetahuan, kesenian, dan literatur akan menjadi miliknya orang bersama. Jadi, komunisme itu bukanlah ilmu batin yang datangnya sesudah habis dibakar kemenyan sepikul, melainkan suatu peraturan untuk suatu pergaulan hidup yang sudah terkandung sendiri oleh pergaulan hidup yang sekarang ini. Lekas datangnya itu bergantung sebagian besar dari cakap dan kuatnya kaum buruh dunia mendatangkan diktatur proletar, yakni dengan memerahkan peraturan ekonomi dan politiknya kaum hartawan yang ada sekarang. 4. Taktik. Saat zaman feodalisme, maka taktik untuk mendatangkan pemerintah baru dengan ramalan dan kemenyan. Seorang guru atau kiai tahu membaca dalam buku atau di ujung jarinya kapan Ratu Adil atau Imam Mahdi akan datang dengan jimat dan kemenyan,
maka kaum revolusioner feodal dapat mengalahkan musuh. Psikologi atau semangat semacam ini lahir dari keadaan, cara mengadakan hasil juga. Pada zaman feodalisme itu, mengadakan hasil terutama dengan cangkul. Jika tanah subur, si tani rajin mencangkul, tetapi hujan tidak turun-turun, tentu padi tidak dapat. Apa itu hujan untuk si tani yang belum pernah dengan ilmu alam merupakan perkara kasih atau bencinya Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan itu, dan cara mendapatkan hujan tidak lain dari membakar kemenyan. Bukanlah seperti buruh pabrik yang sama sekali tidak tergantung pada alam, malah memakai alam itu uap dan elektris kapan ia suka dan berapa ia suka. Sebab itu, si tani pasif atau penerima dan si buruh aktif atau jalan, sifat itu terbawa-bawa dan juga untuk mendatangkan pemerintah baru, tidak lain akal untuk si tani, melainkan nujum, jimat dan kemenyan. Di antara kaum buruh industri adalah 3 taktik yang terutama dimajukan seperti anarkisme, reformisme, dan revolusioner. Taktik anarkisme lahirnya pada pertengahan abad yang lalu. Kaum anarkis percaya bahwa kalau setiap pembesar kaum hartawan dibom, diracun atau ditikam, maka mereka akan takut memerintah. Si penindas akan hilang dan komunisme akan datang sendirinya saja. Jadi mereka tidak memakai tingkat diktatur proletar seperti kaum komunis dan tidak memperdulikan organisasi aksi massa atau aksi ramai-ramai yang teratur. Hal ini dikarenakan semua mimpi tidak perlu dibentangkan di sini. Kaum hartawan dengan polisi, justisi, dan tentaranya itu sangat teratur dan mempunyai disiplin yang sangat jelas. Jika satu pembesar terbunuh, maka 1000 lagi gantinya. Sebab itu, kalau kaum buruh tidak berkelahi, teratur, dan mempunyai disiplin yang keras, ia mesti kalah. Anarkisme belum pernah menang hanya pada waktu Mikhail Bakunin masih ada. Di sana-sini di negara yang mundur kapitalismenya seperti di selatan Jerman, di Balkan, ia dapat bikin huru-hara. Tetapi di negara yang sudah maju kapitalismenya, pada tahun 1850 seperti Inggris, Bakuninisme sama sekali tidak dapat dijalankan. Di Rusia sendiri pada tahun 1917 dan sekarang di Jerman, anarkisme sama sekali tidak berarti. Sebab kaum anarkis tidak mau mengakui aturan dan disiplin itu, maka ia tidak dapat membuat perserikatan, malah mudah berpecah-pecah dan bertengkar-tengkaran. Sebab ia mengukur kemarahan rakyat yang tertindas itu kepada yang menindas bukan dengan alasan ekonomi, melainkan dengan kemarahannya personal. Maka ia mudah kena provokasi dan terdorong, sehingga ia terisolasi dari orang banyak dan akhirnya kalah. Adapun taktik kaum sindikalis yang juga beralaskan anarkisme, yang terutama berpengaruh di sebelah selatan Eropa dan Amerika Selatan, juga tidak dapat mencukupi kekuatan untuk memerangi kemodalan zaman sekarang. Kaum sindikalis itu anti parlemen dan anti politik. Sebab itu kaum sindikalis tidak mau mengirim wakil ke parlemennya kaum hartawan. Sebaliknya ia menyangka bahwa serikat buruh itulah yang tertinggi. Sudahlah, tentu dasar anti politik dan anti parlemen itu salah sekali. Dengan sikap begitu, kaum buruh tidak tahu akan politiknya kaum hartawan, sedangkan politik dan ekonomi itu bersanak saudara. Politik tidak lain dari genocentrer de ekonomi. Artinya itu politik merupakan pusatnya urusan ekonomi.
apabila kaum buruh akan menyia-nyiakan politik termasuk pusatnya ekonomi kaum hartawan itu, mereka akan mudah terjerat kaki dan lehernya. Taktik kaum sosial demokrat tidak perlu kita uraikan di sini dengan panjang lebar. Mereka itu percaya bahwa modal dan tenaga tidak bertentangan. Begitu juga hartawan dan buruh dapat sama-sama jalan. Oleh sebab itu, kaum sosial demokrat memasuki parlemennya kaum hartawan. Mereka percaya bahwa kalau kelak dengan jalan damai, mereka dapat mengadakan wakil lebih banyak dari hartawan. Maka hartawan akan kalah suara dan akan mundur saja. Sesudahnya itu, perusahaan ekonomi dapat dijatuhkan ke tangan buruh. Berhubungan dengan itu, maka kaum sosial demokrat anti-revolusioner dan aksinya ialah merebut bangku parlemen saja. Sepadan dengan keyakinan ini, maka kaum sosial demokrat di mana-mana sudah menjadi kaum pengkhianat. Pembunuhan jiwa buruh yang 10 juta dalam peperangan besar yang lalu ialah terjadi dengan bantuan sosial demokrat yang selalu bantu kelahiran kaum hartawan di mana-mana. Sekalian di jajahan, sosial demokrat membantu politiknya kaum imperialis untuk menindas bangsa timur. Di Jerman, Ebert, Noske, dan Scheidemann sudah merasakan bahwa parlemen itu tidak mudah dijadikan anggota kaum buruh. Di mana dulu sosial demokrat mendapat kelebihan suara dalam parlemen, sekarang mereka menjadi boneka saja, dan pemerintah sama sekali jatuh di tangan fasis. Oleh karena itu, sosial demokrat pada tahun 1918 sampai 1923 tidak memerahkan justisi, kementerian, laskar, dan polisi. Maka anggota-anggota ini dengan rahasia mengumpulkan kekuatannya di bawah selimutnya sosial demokrat. Serta kaum reaksi Jerman sekarang di bawah Presiden Jenderal dapat menyembelih semua sosial demokrat yang dulu tuannya itu. Taktik merah atau taktik revolusioner tidak saja di Rusia sudah menjatuhkan kemodalan dan dapat mempertahankan Soviet sudah lebih dari 8 tahun. Tetapi di mana-mana di dunia, Eropa Barat, Amerika, Tiongkok, Jepang, India, dan Indonesia sedang membingungkan yang berkuasa. Taktik merah tidak bersarang di jimat atau kemenyan, melainkan berurat pada keadaan hidupnya rakyat yang tertindas. Kita tidak anti parlemen seperti kaum sindikalis, tetapi tidak juga parlementer seperti si pengkhianat sosial demokrat. Ketika kita masuki parlemen untuk membuka topengnya kaum hartawan dan sosialis demokrat, tetapi sama sekali tidak mengharapkan hasilnya yang nyata dari aksi di parlemen itu. Kita tahu bahwa sebagian besar dari buruh masih mengikut sosial demokrat dan percaya pada parlementarisme. Maka kita masuki parlemen itu untuk memecahkan dari dalam. Dari hal tersebut kita lebih mementingkan untuk mengatur kekuatan buruh, tani, dan sekalian rakyat yang tertindas di luar parlemen. Semuanya aksi dan pertarungannya buruh, tani, dan penduduk kota, baik ekonomi ataupun politik, mesti kita campuri. Hal ini terjadi bukan untuk menipu mereka dan memperdamaikan dengan hartawan seperti laku sosial demokrat, melainkan untuk membantu mendorong dan kalau bisa menghancurkan hartawan dan budak-budaknya. Menurut kekuatan kita dan rakyat yang percaya pada kita, maka kalau bisa semua aksi ekonomi kita besarkan jadi mogok umum. Kalau perlu ditambah dengan boikot dan demonstrasi. Dari mogok umum, boikot dan demonstrasi yang dilakukan di seluruh negeri itulah bisa lahir pemberontakan buat merebut politik negeri dan mendirikan diktatornya proletar. 5. Rusia. Seperti dengan pemberontakan hartawan kepada bangsawan
dibuka oleh hartawan Prancis pada tahun 1789. Begitulah pemberontakan buruh kepada hartawan dimulai oleh buruh Rusia kepada hartawan di sana. Seperti revolusi tahun 1789 di Prancis didahului oleh revolusi kecil di Inggris pada tahun 1650, Cromwell. Begitu juga diktator proletar di Rusia tidak sama sekali baru, karena sudah didahului oleh Komune Paris tahun 1870. Pada percobaan tahun 1870, Karl Marx dan Lenin banyak mendapat pelajaran untuk menyempurnakan diktatornya proletar. Kemudian revolusi Perancis kita dapat mempelajari bahwa kemenangan kaum hartawan yang masih revolusioner itu turun naik. Republik Hartawan yang didirikan tahun 1789 cuma bisa berdiri 5 tahun saja. Selepas itu datanglah Napoleon yang akhirnya menjadi kaisar, dan sesudahnya Napoleon jatuh, maka berturut-turut raja keturunan Ludwig XVI yang dipancung kepalanya oleh kaum pada revolusioner dapat kembali memerintah. Barulah di tahun 1849 maka Republik Hartawan dapat kembali lagi, meski sementara disambung oleh Napoleon III dan sampai sekarang dapat terus berdiri. Jadi tidak kurang dari 60 tahun Prancis berkelahi dengan kalah menang untuk demokrasi dan parlementarisme cara kemodalan. Dalam waktu Prancis berjuang dengan bangsawan itu, maka berturut-turut negara menjatuhkan raja dan bangsawannya seperti Belanda di mana-mana. Kekuasaan bangsawan dan raja dipotong-potong seperti Jerman, Italia, Spanyol, dan lainnya. Jadi kesimpulannya, berpuluh tahun hartawan di seluruh dunia mesti berperang dengan kalah dan menang, baru dapat menghancurkan raja dan bangsawannya sama sekali. Hal ini termasuk pengajaran yang dalam artinya untuk kita, dunia hartawan yang berpuluh-puluh kali lebih kukuh dari dunia bangsawan tentulah tidak akan bisa kita hancurkan dalam satu hari. Kita juga tahu bahwa reaksi di seluruh dunia sekarang bertambah hebat, karena kaum sosial demokrat tahun 1917 sampai 1923 berkhianat, maka revolusi Rusia tidak diikuti oleh negeri lain-lain. Kaum reaksi di belakang baju sosial demokrat yang dikemukakan di Jerman untuk melindungi kaum hartawan dapat bernapas kembali dan mengumpulkan semua senjatanya yang pada tahun 1918 sampai 1923 hampir sama sekali hilang dari tangannya. Sekarang di Jerman, kaum reaksi sudah mengancam dengan pemerintah fasis, yakni diktaturnya kaum hartawan. Kaum hartawan tidak akan memakai parlemen lagi, melainkan tangan besi, seperti Mussolini di Italia. Hartawan akan melemparkan demokrasi dan atur ekonomi dengan memaksa kaum buruh kerja dengan gaji sedikit dan waktu yang lama, serta menghancurkan semua pergerakan revolusioner dengan jalan kasar. Begitu juga di Prancis, di mana ekonomi kusut, fasis sudah siap. Di Inggris, di mana pada 2 atau 3 bulan lagi disangka akan datang krisis, sekarang fasis sudah mengasah-asah pedang di kiri kanan dan mengumpulkan uang dan senjata. Di Amerika, di mana kaum komunis mulai maju, Ku Klux Klan atau sebuah kelompok teroris supremasi kulit putih ekstrim di Amerika Serikat yang berdiri pada 24 Desember 1865 sudah menjadi fasis dan selalu bersedia akan menghancurkan pergerakan merah. Tentulah fasis dapat sokongan dari kaum hartawan, baik lahir ataupun batin. Tetapi semakin gelap jalan di muka, semakin terang untuk kita suluh yang di belakang. Sejarah menyaksikan kita bahwa pertandingan kasta itu bukanlah permainan, melainkan suatu kemestian
pergaulan hidup, dan suatu kewajiban sebagai manusia. Jika musuh kita mengasah-asah pedang, maka kita hanya menjawab, menegapkan barisan dan mempertajam senjata lahir dan batin. Pekerjaan yang sudah dimulai oleh Rusia dengan korban beribu-ribu jiwa tidak dapat kita hianati dengan kelembekan atau dengan meninggalkan dasar yang sudah kita peluk. Meskipun di kiri kanan ada reaksi, kita mesti terus menyusun tentara yang ada di negeri kita. Jika kawan kita pada waktu yang di muka ini, baik di Rusia ataupun Eropa Barat dan Amerika dapat serangan, maka kita harus tidak mundur, malah merebut kemenangan pada barisan yang kita duduki, yakni di muka rakyat Indonesia.